Pocut Muligo adalah seorang pemimpin wanita pewaris tahta kerajaan Samalanga dan merupakan keturunan kelima dari Tun Sri Lanang. Pada saat Belanda hendak memasuki Samalanga, Pocut Muligo yang masih belia telah berhasil mempertahankan wilayah kerajaannya. Ia mewajibkan setiap pria untuk turun ke medan perang dan bertindak tegas kepada setiap pria yang mangkir dari kewajibannya tersebut. Makam beliau kini berada di Desa Menasah Luang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, bersebelahan dengan makam Tunku Syik Muda Bugih di dalam komplek makam Tun Sri Lanang. Pocut Muligo termasuk dalam para wanita pejuang Aceh seperti Cut Nyak Din, Cut Nyak Mutia dan Tengku Fakinah. Wanita yang juga dipanggil dengan Pocut Maligai ini telah mempertahankan Samalanga dari serangan Belanda selama beberapa tahun. Bahkan Jenderal Karel van der Heijden kehilangan satu matanya dalam peperangan berusaha merebut wilayah Samalanga. Mata kiri jenderal tertembak pejuang Samalanga yang dipimpin seorang remaja putri, yaitu Pocut Muligo. Keberanian Pocut Muligo ditulis oleh seorang kapten Belanda bernama Schumacher. Ia menulis tentang kebencian Pocut Muligo terhadap Belanda, sampai-sampai ia memerintahkan semua rakyatnya berperang meskipun harus meninggalkan sawah dan ladang. Rakyat yang mangkir bisa dihukum berat. Pengaruh perempuan muda ini tidak hanya di Samalanga. Ia sering mengirim bantuan dana, keperluan logistik, dan senjata ke Aceh Besar untuk membantu pasukan Aceh. Samalanga bisa memberikan kontribusi finansial yang besar bagi pejuang Aceh karena perdagangan ekspor Samalanga berkembang baik pada saat itu. Schumacher juga menuliskan bahwa pada tahun 1876, Belanda berusaha keras agar Samalanga mengakui pemerintahan Belanda yang pada saat itu telah menguasai banyak wilayah lain di Indonesia. Tetapi pihak Samalanga menjawab permintaan ini dengan menembaki kapal-kapal Belanda, bahkan merompaknya. Belanda beberapa kali menyerang Samalanga dan kegagalan demi kegagalan terus dituai pihak Belanda hingga pada 17 September 1877 terjadi perundingan antara Belanda dan Kerajaan Samalanga yang diwakili oleh kakak Pocut Muligo yang bernama Tunku Syik Bugis yang pada saat itu baru kembali dari misinya ke luar negeri membeli senjata. Hasil dari perundingan tersebut menyebutkan bahwa Belanda diperbolehkan mengibarkan bendera di wilayah Samalanga tetapi tidak berkuasa atas wilayah tersebut. Sementara kegiatan perdagangan ekspor impor tetap berjalan tanpa ada gangguan dan benteng Bate Ilik tidak boleh diganggu gugat. Belanda belum puas atas hasil perjanjian tersebut dan berusaha merebut Samalanga. Pada tanggal 30 Juni 1880, sebanyak 65 prajurit Belanda di bawah pimpinan Letnan van Woerkman secara diam-diam memasuki kampung dan sesampainya di Cot Merak, mereka dikepung penduduk setempat dan pertempuran sengit pun terjadi. Prajurit Belanda itu terdesak dan lari menyelamatkan diri kembali ke markas. Pihak Belanda sangat tersinggung dengan peristiwa Cot Merak. Akhirnya Van der Heijden melanggar perjanjian dan telah disepakati bersama. Ia mengirim satu ekspedisi yang terdiri dari 32 pegawai dan 1.200 prajurit dengan alat tempur lengkap di bawah pimpinan Mayor Schmilau dan Mayor van Stietveld. Turut bersama pasukan Belanda itu adalah Panglima Tibang, bekas orang kepercayaan Sultan, dan Tengku Nyak Lehman sebagai juru bahasa dan penunjuk jalan. Akhirnya setelah 30 tahun gagal menaklukkan wilayah Samalanga, pada tahun 1904 dikerahkan 900 prajurit bersenjata lengkap ditambah dengan pasukan meriam. Usahanya kali ini mengakhiri perlawanan pejuang Samalanga setelah puluhan tahun melawan Belanda.